Jadi ceritanya kan kemarin gue baru aja upload video mengenai handphone gue yang ini LG Q6 ini yang kena air, yang sengaja gue kenain air dan LCD-nya blank hitam. Kenapa gue bilang blank hitam? Handphonenya itu nyala, ada notif gitu, ada kayak getar-getar gitu, cuman layarnya aja yang ngeblank hitam, nggak ada tampilan sama sekali. Makanya gue bilang di situ handphone gue LCD-nya ngeblank hitam, bukan handphone yang mati ya. Beda ya antara handphone mati sama tampilan yang redup tuh beda cuy. Tanda itu handphone lu tuh belum mati, tapi karena layarnya itu nggak nyala, jadi ya nggak bisa lu pakai. Nah jadi di video ini gue pengen ngelanjutin yang video kemarin. Anjir, buat buat benerin handphone aja 2 part gitu sih. Anjir ini emang. Jadi maklumin ya cuy ya. Soalnya udah krisis konten nih, stok video udah menipis ini cuy. Jadi gini, di video ini video lanjutan dan lu kalau tonton sampai habis lu bakal ngeliat kelanjutannya kayak gimana. Dan sebelum kita pasang, lu pastiin dulu nih semua komponen yang ada di logic board, motherboard itu udah bersih semua. Oh ya kemarin kan gue lupa bilang ya, kalau bagian konektornya ini masih kayak ada kerak-kerak bekas air itu, lu sikatin aja pakai sikat gigi. Tapi yang halus ya, yang versi halus ya, jangan yang kan ada tuh yang bulunya halus-halus gitu buat buat gusi sensitif, ya nggak? Dan lu pakai yang halus kayak gitu, jangan yang pakai sikat gigi yang normal gitu nanti ada beberapa komponen yang keangkat dikit takutnya kan gue nggak tahu lu nyikatnya sekuat tenaga atau enggak. Intinya lu pakai sikat yang halus-halus saja. Untuk kemarin ada bilang juga bang kenapa nggak pakai cairan pembersih mesin aja. Iya itu boleh, itu lebih baik, cuman buat yang simple aja kan kemarin gue anggapnya aja kayak nggak punya peralatan gitu, yang penting punya obeng, terus punya hair dryer aja pengering rambut dan sikat gigi gitu. Bukan pasta gigi, sikatnya aja ya udah lu keringin, habis itu lu sikat-sikat beberapa komponen sudut-sudut yang terkena air dan lu rasa ada noda-nodanya. Setelah bersih baru deh lu pasang lagi ke sini. Sebenarnya prosesnya nggak 2 hari juga sih, cuman karena kemarin memang bukan kemarin ya, karena kita ini lagi lebih baik di rumah, jadi tuh gue agak susah gitu cuy buat beli suatu barang. Makanya gue ya bikin video tuh dibagi-bagi. Sedih banget ya. Dan setelah bersih itu sebenarnya nggak harus nunggu 2 hari juga. Gue ini terlalu lebay aja gue nya. Kemarin habis dikeringin paling nunggu beberapa jam aja biar biar sisa-sisa penguapan dari hair dryer itu kering. Habis itu lu tunggu sejam 2 jam ya lu pasang lagi. Kalau gue kemarin selesai besoknya baru gue kerjain ya sekarang ini. Makanya video baru gue upload juga karena baru gue kerjain juga. Dan ini mesinnya udah lengket sempurna ya di bagian tulangnya. Sedikit gue kasih tips ke lu buat lu yang habis bongkar handphone terus lu pengen pasang lagi mesinnya, lu jangan pasang dulu fleksibelnya. Kalau bisa mesinnya itu udah rapat dulu ke bagian tulangnya, ke bezelnya, ke rangkanya. Kalau mesin udah lengket, udah merekat sempurna, udah nggak ada miring-miring gitu, baru deh fleksibelnya lu cetek-cetekin, lu pasang lagi fleksibelnya. Kalau si botak dari luar negeri itu bilang just like a little Lego, dan menurut gue ya emang bener kayak Lego sih, cuman dicetek-cetekin gitu ya fleksibel, dan menurut gue ini mudah banget. Dan satu lagi tips buat lo yang pengen masangin fleksibelnya ini, pengen lo rapetin lagi, kalau bisa sih fleksibel atau konektor baterai itu paling 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 belakangan ya, karena mau gimana pun juga begitu fleksibel baterai itu lo cetekin, dia ngalirin arus ke bagian mesin lo. Jadi bagian fleksibel yang non baterainya dulu lu pasang, baru baterainya belakangan. Baru setelah udah kepasang semua, baru bagian baterainya yang lu pasang. Nih, bagian terakhir yang gue pasang adalah bagian baterainya. Ya, kenapa? Karena lu kan nggak tahu kan fleksibel yang lu pasang itu benar kepasang atau enggak, benar pada posisinya atau enggak, terbalik atau enggak. Jadi lu masih bisa lihat-lihat lagi, lu masih bisa cek lagi sebelum baterainya lu pasang dan sebelum lu hidupin. Takutnya lu main pasang-pasang aja, terus lu main hidupin gak hidup, ternyata ada fleksibel yang kebalik. Di situ nanti bisa ada arus pendek yang terjadi di mesin lo. Jadi ya tambah berabi. Jadi kalau bisa sih bagian baterai belakangan lu cek-cek dulu, baru setelah lu yakin semua kepasang, baru lu pasangin fleksibel baterainya, baru lu nyalain. Jadi kalau proses perbaikan handphone ini kalau lu kerjain sendiri, jangan terlalu berburu-buru cuy. Kalau bisa sih emang lu agak teliti sedikit. Kalau memang lu ada waktu, terus lu punya langganan servis yang udah lu terpercaya, ya lu samperin dia aja, lu minta benerin dia, lu minta rapiin dia. Tapi kalau memang benar-benar kepepet, ya mungkin lu bisa ngikutin step gue yang ini, cuman memang harus agak sedikit teliti
Jangan terburu-buru, jangan panik juga. Karena kalau lu panik, lu buru-buru, lu tergesa-gesa, banyak baut yang lebih, banyak baut yang kurang nanti mungkin, dan ada bagian fleksibelnya yang nggak rapat banget, yang nggak kepasang banget. Situ nanti beresiko ngerusakin komponen yang lain. Jadi fungsi-fungsinya itu yang tadi seharusnya sebenarnya udah kering, mesinnya udah oke, gara-gara lu masangnya sembrono, lu masangnya nggak tepat sasaran, fleksibelnya miring-miring gitu. Contoh gini, kayak fleksibel LCD aja, itu kalau dia miring sedikit, terus kayak bergeser sedikit, nggak pada posisinya, itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi di LCD lo. Yang pertama, ngeblank hitam. Yang kedua, nyala tapi bergaris. Yang ketiga, touchscreen-nya ada beberapa bagian yang nggak berfungsi. Nah, kalau beberapa kejadian itu terjadi di handphone lo setelah lo bongkar dan ternyata lo lepas pasang lagi fleksibel, lalu lepas pasang, lama-lama bagian konektor fleksibel itu bisa aus juga, bisa calus juga, bisa kendor juga. Kalau udah kendor ya mau nggak mau ganti konektornya lagi. Ujung-ujungnya seharusnya yang benar, yang seharusnya handphone lo bisa benar secara cepat, lu tanpa harus bawa ke tempat servis karena lu urgent banget, bisa bener, tapi gara-gara lu masangnya buru-buru, itu semua bisa berantakan lagi. Dan sedikit informasi buat lu buat masang konektor di bagian mesin itu, kalau memang itu konektornya rusak, alangkah baiknya baterainya langsung lu cabut. Kalau memang benar-benar ada yang rusak ya. Gue belajar dari pengalaman aja, gue ngebongkar handphone, ini pertama kali gue belajar ngebongkar handphone, itu sekitar 6 tahunan yang lalu. Itu handphone konektornya tuh rusak sama gue, dan itu waktu konektornya rusak, baterainya itu nggak gue lepas cuy, nggak gue lepas men. Nah ketika baterainya itu nggak gue lepas, gue diemin lah. Dan beberapa hari kemudian baru gue lepas konektor baterainya, terus coba gue lepas konektor yang rusak, dan gue ganti dengan konektor yang baru. Agak ribet masang konektor di handphone itu, apalagi konektor LCD, karena banyak kaki-kakinya tuh banyak banget. Jadi waktu udah kepasang, tetap aja ngeblank LCD-nya karena banyak beberapa komponen yang korslet situ. Gue nggak mau cerita panjang, yang ada juga kurang paham juga lu komponen apa yang harus gue sebutin. Intinya sih kalau lu bener ngerasa ada bagian fleksibel yang udah rusak, konektor yang udah rusak maksud gue, buru-buru deh lu cabut baterainya, habis itu lu bawa ke tukang servis. Jadi lu kalau mau ngikutin step gue ini harus agak hati-hati. Habis itu SIM cardnya dipasang. Kenapa SIM cardnya dipasang? Kenapa nggak dites dulu? Sekalian buat ngetes sinyal dulu. Kalau sinyalnya udah oke, ya udah baru lu pasang semuanya. Ini langsung gue coba nyalain dulu ya. Jadi kita coba lihat dulu kayak gimana reaksi handphone ini setelah diservis. Dan ini udah nyala ya. Tadinya ngeblank hitam, nggak ada tampilan sama sekali. Sekarang udah ada tampilan. Kita tunggu. Tapi harus gue akuin sih di sini LCD-nya udah nggak perfect lagi, tampilannya udah nggak secerah dari bawaan awal, karena ya memang sudah terkena air, ya mau gimana lagi. Yang penting bisa nyala, bisa dipakai dulu buat sementara waktu. Masalah diganti atau enggak itu sih tergantung lu juga, tergantung gue juga. Kalau gue masih nyaman ya gue pakai aja meskipun ada sedikit minus. Dan sebelum kita pasang bagian back cover ya, backdoor-nya, alangkah baiknya dulu kita tes ringan dulu aja, tes speaker, tes sinyal, tes wifi, tes kamera. Kenapa tes wifi? Di situ ada antena wifi juga yang tadinya kelepas, dan ini lu bisa lihat tampilannya. Kalau lu sekilas ngelihat, ini tampilan LCD-nya nggak secerah awal gua punya handphone ini ya. Awal ini kan gue beli second. Waktu gue beli second sebelum kejadian, sebelum gue siram air, gila ini LCD cerah banget men. Ini brightness-nya ini udah dalam kondisi full. Lu bisa lihat sini udah full, tapi buat adjust brightness-nya semuanya normal, it's okay, nggak ada problem. Cuman untuk kecerahan LCD-nya udah berkurang, nggak secerah dulu, terus ada beberapa bagian yang kayak spot hitam gitu di bagian bawah tadi. Kalau lu lihat, untuk fungsi kamera semuanya oke, cuman ini setelah gue perhatiin ada beberapa noda bintik-bintik kayak ops gitu kalau buat hasil fotonya. Cuman nggak kelihatan kalau gue kasih lihat sini, dan itu wajar karena kamera gue kena air juga. Terus apa lagi ya? Ini gue coba tes videonya ya. Bisa lihat sini, taruh kan baru di reset, baru dibongkar. Ini gue coba play untuk ngerekam semua normal ya. Jadi menurut gue untuk kamera di handphone ini masih nyala, tapi nggak bisa gue bilang normal karena untuk hasil foto dan video dia kayak ada beberapa bayangan bulat-bulat gitu di hasil foto maupun hasil videonya. Oke, mungkin setelah lu rasa oke, dan udah lu cek semuanya normal, ya udah baru lu pasang back covernya. Dan gua sedikit mention beberapa kerusakan yang ada di handphone yang kena air. Salah satunya adalah LCD itu paling rentan ya. LCD biasanya kalau udah kena air,
memang dia masih bisa diperbaikin. Cuman kalau airnya itu benar-benar masuk ke bagian celah-celah layer di setiap LCD-nya, jadi LCD itu terdiri dari beberapa layer. Jadi setiap lapisan layer itu udah kemasukan sama air, itu kalaupun lo keringin, dia menyisakan noda. Dan kamera juga sensitif banget kalau kena air, cuy.